Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada Ibu dosen, Ibu Wina Sadikusumani Tias, SIP, SEMM. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Budiarsih dengan NIM 28923500149. Untuk melengkapi tugas UTS kali ini, saya akan mempresentasikan hari ini manajemen logistik. Manajemen logistik yang berkembang menjadi manajemen rantai pasok atau supply chain management atau SCM adalah suatu proses mencakup perencanaan plan, sumber input source yaitu bahan mentah dari pemasok, transformasi bahan mentah menjadi barang jadi atau make, transportasi, distribusi, pergudangan, sistem informasi dan pembayaran barang sampai barang dikonsumsi oleh konsumen dan pada akhirnya adalah layanan pengembalian produk atau barang return. Proses return mencakup kegiatan daur ulang, pengembalian barang rusak, atau penggantian barang rusak dengan yang baru. Pada umumnya, barang-barang yang diperlukan setiap orang tidak selamanya berada pada tempat yang sama atau antara lokasi kegiatan produksi dengan domisili orang yang memerlukan berada pada tempat yang berbeda atau tidak mudah mengakses barang tersebut. Keterbatasan sistem pergerakan dan penyimpanan pada umumnya menghambat orang untuk menghubungkan sumber produksi dengan komunitas konsumsi. Bahkan di beberapa daerah, konsumsi dan produksi berlangsung di wilayah geografis yang terbatas. Efisiensi produksi dan skala ekonomi mereka umumnya rendah. Alasan utamanya adalah kurang berkembangnya sistem logistik, sehingga pertukaran barang dengan daerah penghasil lainnya masih menemui hambatan. Untuk perusahaan yang beroperasi dalam lingkup global, manajemen yang baik dari kegiatan logistik sangatlah penting karena lingkup pasar yang kompleks dan selalu bersifat tersebar baik secara nasional atau internasional. Dalam bab ini, kita akan membahas tentang manajemen logistik dengan segala sesuatunya yang memiliki keterkaitan. Tujuan manajemen logistik adalah mengelola aliran barang dan informasi secara efisien dan efektif, mulai dari pengadaan hingga pengiriman ke pelanggan, dengan tujuan mencapai kepuasan pelanggan, mengurangi biaya, dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Secara lebih detail, tujuan manajemen logistik yaitu mencakup menyediakan aliran operasi yang lebih efisien, yaitu di mana mencakup pengadaan yang efisien, manajemen gudang yang efektif, dan proses pemenuhan pesanan yang lancar. Kedua, memperoleh keunggulan kompetitif dengan pengiriman yang tepat waktu, akurasi pesanan, pelayanan pelanggan yang baik, perusahaan dapat menonjol di pasar. Menjaga efisiensi dan efektivitas dalam perusahaan, yaitu mencakup efisiensi dalam pengadaan barang, penyimpanannya, distribusi, serta menjaga kualitas dan kuantitas barang yang tepat. Kemudian mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya melalui manajemen logistik yang baik, SDM yang SDM yang baik seperti tenaga kerja, infrastruktur, dan peralatan dapat dimanfaatkan secara efektif dan optimal. Meningkatkan kepuasan pelanggan, mengirim tepat waktu, akurasi pesanan, dan pelayanan pelanggan yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian meningkatkan efisiensi rantai pasokan, di mana dengan manajemen logistik yang baik, rantai pasokan dapat berjalan lebih lancar, mengurangi biaya, dan meningkatkan profitabilitas. Singkatnya, tujuan dari manajemen logistik adalah menciptakan sistem yang efisien dan efektif dalam mengelola barang dan informasi, sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan bisnisnya dengan lebih baik, termasuk meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi biaya, dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Apa yang menjadi fungsi manajemen logistik? Fungsi utama dalam manajemen logistik adalah mengkoordinasikan sejumlah aktivitas terpisah yang berhubungan dengan pergerakan dan penyimpanan barang dan jasa. Beberapa aktivitas atau fungsi yang termasuk dalam payung manajemen logistik perusahaan adalah yaitu pelayanan pelanggan, di mana memberikan layanan yang sesuai dengan beberapa kebutuhan pelanggan. Peramalan permintaan, memprediksi jumlah dan waktu permintaan barang dan jasa dari pelanggan. Kemudian aliran dokumennya, bisa mengelola informasi yang berkaitan dengan pengirim barang dan jasa dari asal hingga tujuan secara update. Kemudian pergerakan antar pabrik, di mana mengatur transportasi barang antara lokasi produksi yang berbeda. Kemudian apalagi memanajemen persediaannya, menentukan jumlah dan lokasi barang yang harus disimpan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Pengolahan pesanan, menerima, memproses, dan melacak pesanan dari pelanggan. Kemudian pengemasan, melindungi barang dari kerusakan atau kerugian selama transportasi atau penyimpanan.
dukungan suku cadang dan layanan. Menyediakan suku cadang dan layanan purna jual untuk produk yang dijual dengan pelanggan. Kemudian pemilihan lokasi pabrik dan gudang menentukan lokasi optimal untuk fasilitas produksi dan penyimpanan berdasarkan faktor-faktor seperti biaya, ketersediaan SDM, aksesibilitas pasar, dan lain-lain. Kemudian penjadwalan produksi merencanakan kapan dan berapa banyak produk yang harus diproduksi untuk memenuhi permintaan pelanggan. Kemudian kategori fungsi dalam pembelian yaitu mendapatkan bahan baku, komponen, atau barang jadi dari pemasok. Kemudian produk yang dikembalikan, menangani produk yang dikembalikan oleh pelanggan karena cacat, tidak sesuai, atau alasan lainnya. Kemudian pembuangan barang bekas pakai, mengelola pembuangan barang bekas pakai atau limbah yang dihasilkan oleh proses produksi atau konsumsi. Ke-14, manajemen dalam lalu lintas, yaitu fungsi dari manajemen logistik adalah merencanakan dan mengawasi transportasi barang dari asal tujuan dengan memilih mode, rute, dan operator yang paling efisiensi dan ekonomis. Demikian beberapa fungsi dari manajemen logistik. Kemudian apa saja yang menjadi manfaat manajemen logistik? Manajemen logistik memiliki manfaat yang sangat penting bagi kelancaran proses pengiriman barang. Dengan menerapkan manajemen logistik yang baik, perusahaan dapat memperoleh berbagai keuntungannya, di antara lain yaitu mengurangi biaya operasional. Dengan mengoptimalkan aliran barang dan jasa, manajemen logistik dapat mengurangi biaya transportasi, penyimpanan, penanganan, dan bagian administrasi. Kedua, juga dapat meningkatkan pelayanan pelanggan dengan menyediakan barang dan jasa yang tepat waktu, berkualitas, sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Manajemen logistik dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kemudian manfaatnya meningkatkan fleksibilitas dan daya saing. Dengan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan atau kondisi pasar, manajemen logistik dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk merespon peluang atau ancaman. Keempat, yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan meningkatkan koordinasi dan integrasi antar fungsi-fungsi logistik dan rantai pasokan. Manajemen logistik dapat meningkatkan aliran informasi, yaitu mengurangi pemborosan dan meningkatkan kinerja proses. Kemudian tugas dari manajemen logistik, yaitu apa menjadi tugas-tugas manajemen logistik, yaitu yang pertama adalah tugasnya merumuskan bagaimana strategi dan kebijakan logistik yang sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan. Kedua, menetapkan anggaran dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas logistik. Kemudian, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan aktivitas logistik sesuai dengan standar kualitas, waktu, dan biaya yang ditetapkan. Lalu mengukur dan mengevaluasi kinerja aktivitas logistik menggunakan indikator-indikator atau key PCA seperti tingkat layanan, biaya per unit, siklus waktu, dan lain-lain. Kemudian tugas manajemen logistik yang lainnya adalah mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah atau hambatan yang terjadi dalam aktivitas logistik. Melakukan analisis dan perbaikan proses logistik secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Kemudian tugas lain adalah berkomunikasi dan mengkoordinasi dengan pihak-pihak internal dan eksternal yang terlibat dalam aktivitas logistik seperti masuk, pelangganan, departemen lain, pihak berwenang, dan lain-lain. Melakukan pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan aktivitas logistik seperti rekrutmen, pelatihan, motivasi, dan lain-lain. Kemudian apa saja yang menjadi komponen-komponen manajemen logistik? Berjalannya kegiatan logistik tentu saja didukung oleh komponen-komponen yang ada dalam logistik tersebut. Menurut Rahmiati dan Irianto 2021, komponen-komponen tersebut terdiri dari yaitu ada struktur lokasi fasilitas, ada transportasi, persediaan, komunikasi, dan penanganan atau handling dan penyimpanan. Baik, kita jelaskan satu persatu. Dalam struktur lokasi fasilitas, yaitu adalah jaringan fasilitasnya suatu perusahaan merupakan serangkaian lokasi di mana melalui material dan produk diangkut untuk tujuan merencanakan fasilitas-fasilitas tersebut meliputi pabrik, ada gudang, toko pengecer. Jika digunakan jasa khusus dari perusahaan-perusahaan pengangkutan atau gudang, maka memfasilitasi ini merupakan bagian terpenting dari jaringan kerja tersebut.
Adanya transportasi juga. Kecepatan layanan transport adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengangkutan. Kecepatan itu berkaitan dengan transport yang mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat dan tarif tinggi. Selain itu berkaitan pada lebih cepat pelayanan maka lebih pendek waktu produksi barangnya. Lalu komponen mengenai persediaan di mana pengadaan material dilaksanakan dalam sistem logistik atau alasan yang berbeda dengan pengadaan produk jadi. Dengan tahapan waktu MRP, tujuan terpenting adalah mempertahankan kontinuitas jadwal produksi dengan komitmen yang minuman pengadaan persediaan. Keempat yaitu komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan yang tidak diabaikan dalam sistem logistik. Kecepatan arus informasi itu juga berkaitan langsung dengan integrasi dan fasilitas. Transportasi dan persediaan semakin efisien, desain sistem logistik suatu perusahaan maka akan semakin peka terhadap gangguan dalam arus informasi. Kemudian penanganan, handling, dan penyimpanan dalam arti luas yaitu penanganan dan penyimpanan ini meliputi pergerakan atau movement, pengepackan atau containerization atau pengemasan. Jadi semakin sedikit produk ditangani, maka semakin terbatas atau efisien harus total fisiknya. Jika diintegrasikan secara efektif, maka handling dapat mengurangi masalah dengan kecepatan dan kemudahan melalui sistem tersebut. Lalu apa saja menjadi peran-peran strategis manajemen logistik dalam bisnis? Yaitu manajemen logistik memainkan peran strategis dalam keberhasilan bisnis, terutama dalam era globalisasi dan persaingan yang ketat. Berikut adalah beberapa peran penting dari manajemen logistik dalam bisnis. Peran pentingnya itu mengoptimalisasi rantai pasok, di mana manajemen logistik membantu mengoptimalkan rantai pasok dengan memastikan aliran barang dan informasi dari pemasok hingga pelanggan berjalan dengan lancar. Koordinasi yang baik di dalam rantai pasok meminimalkan kesalahan dan mengurangi waktu tunggu, sehingga meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Kedua, pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan yang baik adalah kunci untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Manajemen logistik berperan dalam memantau persediaan dengan tepat, memprediksi permintaan dan menjaga tingkat persediaan yang optimal untuk memenuhi permintaan pasar. 3. Pengiriman dan distribusi. Manajemen logistik memastikan bahwa produk dikirim dengan tepat waktu ke tujuan yang tepat. Pengiriman efisien membantu mengurangi biaya transportasi dan mempercepat waktu pengiriman, meningkatkan kepuasan pelanggan. 4. Pengurangan biaya operasional. Dengan mengoptimalkan proses logistik, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional mereka. Manajemen logistik mencari cara untuk menghemat biaya tanpa mengorbankan kualitas dan kepuasan pelanggan. Kemudian contoh-contoh dalam penerapan manajemen logistik. Setelah kita membahas komponen dan fungsi manajemen logistik, saatnya kita melihat bagaimana konsep-konsep ini diterapkan dalam dunia nyata. Tentunya teori saja tidak cukup ya, penerapan manajemen logistik yang baik kita membuat bisnis lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Mari kita bahas beberapa contoh penerapan manajemen logistik yang bisa memberikan gambaran secara konkret dengan bagaimana perusahaan besar memanfaatkan logistik untuk meraih kesuksesan. Yang pertama Amazon, raksasa e-commerce dengan logistik canggih. Kalau soal logistik yaitu Amazon mungkin adalah salah satu contoh yang paling menarik. Mereka telah mengembangkan sistem logistik yang sangat canggih mulai dari fulfillment centers yang tersebar di berbagai lokasi strategis hingga menggunakan teknologi otomatisasi seperti robotika dan machine learning. Dengan sistem ini, Amazon bisa memproses pesanan dan mengirimkan barang kepada pelanggan dalam waktu yang sangat singkat, bahkan hanya dalam hitungan jam melalui layanan Amazon Prime. Kunci sukses Amazon dalam logistik adalah kemampuan mengintegrasikan supply chain management (SCM) dan warehouse management system atau WMS. Mereka menggunakan data real time untuk melacak inventaris, memperkirakan permintaan, dan mengoptimalkan rute pengiriman. Hal ini memungkinkan mereka memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa. Nah, pernah nggak Anda memesan barang dari Amazon dan terkejut karena barangnya tiba lebih cepat dari perkiraan? Yang kedua yaitu Zara, di mana Zara adalah fast fashion dengan kecepatan logistik. Brand fashion Zara
juga dikenal dengan keunggulan dalam manajemen logistik, khususnya di sektor fast fashion. Zara berhasil mempersingkat waktu dari perencanaan hingga distribusi produknya, sehingga mereka bisa cepat menanggapi tren mode terbaru. Bahkan dari desain hingga sampai ke rok toko, Zara hanya memerlukan waktu kurang dari 2 minggu. Ini jauh lebih cepat dibandingkan mereka fashion tradisional yang bisa memakan waktu berbulan-bulan. Rahasia Zara terletak pada logistik terpusat di pusat distribusi mereka di Spanyol. Dengan sistem transportasi dan distribusi yang terorganisir dengan baik, Zara dapat mendistribusikan produk-produknya ke seluruh dunia dengan cepat. Kombinasi pengelolaan inventaris yang cepat dan pengiriman yang tepat waktu menurut Zara tetap menjadi pemain utama di industri fashion. Manajemen logistik adalah fondasi penting yang menggerakkan seluruh proses bisnis dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk ke konsumen akhir. Di era modern ini, manajemen logistik yang efektif tidak hanya mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan perusahaan keunggulan kompetitif dengan memastikan pengiriman tepat waktu, kepuasan pelanggan, serta fleksibilitas dalam menghadapi perubahan pasar. Dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti lot, AI, dan otomatisasi, perusahaan dapat mengoptimalkan rantai pasokan, memantau inventaris secara real time, dan meningkatkan keamanan serta pengendalian barang. Logistik yang solid bukan hanya soal teknis, tetapi juga strategi bisnis yang dapat mengubah tantangan menjadi peluang. Lalu aktivitas kunci manajemen logistik yaitu standar pelayanan dilakukan dengan cara kerjasama dengan bagian pemasaran untuk menetapkan keinginan dan keperluan pelanggan untuk pelayanan logistik, merespon pelanggan untuk dilayani, lalu tingkat pelayanan kepada pelanggan. Lalu kunci-kunci aktivitas lainnya yaitu kita harus menentukan transportasi, yaitu memilih moda dan pelayanan transportasi, konsolidasi dengan angkutan, rute angkutan, jadwal kendaraan, pemilihan perlengkapan moda, pemrosesan keluhan, audit tarif angkutan. Kemudian aktivitas kunci lainnya yaitu memanajemen persediaan, di mana kita harus melakukan kebijakan penyimpanan bahan baku barang jadi, kemudian peramalan penjualan jangka pendek, bauran produk pada titik simpan, jumlah, ukuran, dan lokasi titik simpan, just in time, strategi dorong dan tarik. Keempat, pemrosesan pesanan, prosedur interface antara penjualan dengan persediaan, metode penyampaian informasi pesanan atau aluran pemesanan. Kemudian, apa saja menjadi kegiatan-kegiatan pendukung manajemen logistik? Di situ ada kegiatan pergudangan, yaitu di mana sebuah pergudangan harus menentukan luas dan volume gudang, tata letak stoknya, konfigurasi gudang, penempatan stoknya. Jadi harus diatur dengan baik posisi-posisi item barang-barangnya, di mana barang kering, barang frozen food, atau barang-barang yang bisa disimpan dengan baik. Kemudian penanganan material, yaitu memilih perlengkapan, kebijakan penggantian perlengkapan, prosedur-prosedur order picking, penyimpanan stok. Kemudian pembelian, yaitu memilih sumber pasokan, menentukan saat pembelian dan jumlah pembelian. 4. Kemasan pelindung dirancang untuk penanganan, penyimpanan, melindungi dari rusak atau hilang. Kemudian kerjasama dengan bagian produksi, yaitu menentukan jumlah agregat dan urutan dan waktu produksi. Kemudian pemeliharaan informasi, yaitu mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah informasi dan lalu menganalisis data, prosedur pengendalian barang, barang masuk, dan barang keluar. Standar pelayanan kepada pelanggan adalah kegiatan kunci awal harus menetapkan tingkat keluaran dan derajat kesiapan sistem logistik dalam merespon harapan pelanggan. Masalah utama dalam menetapkan standar pelayanan kepada pelanggan adalah pada tingkat pelayanan. Berapakah agar perusahaan bisa memperoleh keuntungan yang wajar dan pelanggan mendapatkan kepuasan pada batas-batas yang wajar. Transportasi dan persediaan adalah kegiatan kunci yang paling penting karena bisa menyerap ongkos logistik yang besar. Ongkos kegiatan ini bisa mencapai setengah hingga 2/3 dari total ongkos logistik. Demikian kegiatan yang mendukung manajemen logistik. Kemudian ada kasus dan solusi dalam manajemen logistik di produksi. Ada beberapa kasus yaitu proses produksi sepatu dimulai dari pengolahan bahan mentah seperti karet,
tali, benang, lem dari berbagai lokasi lalu dikirim ke pabrik sepatu. Setelah semua bahan mentah dikirim, produksi sepatu dimulai. Setelah pabrik memproduksi sepatu, sepatu mulai didistribusikan ke lokasi penjualan atau lokasi yang mendekati konsumen. Pabrik sepatu ini berpusat di sekitar Jakarta dan harus dikirim ke seluruh Indonesia. Konsumennya pun tersebar tidak hanya di kota besar, namun juga di kota kecil. Berdasarkan contoh kasus di atas, berikan penjelasan Anda apa yang harus dilakukan oleh produsen dalam mendistribusikan sepatu secara efektif dan efisien. Solusinya adalah yaitu adapun pendistribusian yang efektif adalah dengan mendekatkan sepatu ke masyarakat tanpa harus membangun pabrik, tapi dengan membangun gudang di lokasi dengan banyak pembeli sepatu. Biasanya di kota besar, ibu kota provinsi atau kabupaten, pembangunan pabrik membutuhkan biaya yang sangat mahal. Maka sepatu cukup dikirim dari Jakarta ke lokasi gudang di kota besar lainnya. Perusahaan juga harus memahami penyebaran lokasi pembelinya. Misalkan pembeli menyebar di Pulau Sumatera, namun penjualan tertinggi ada di kota Palembang, maka pengiriman sepatu untuk penjualan di seluruh Pulau Sumatera dapat dikirim ke Palembang terlebih dahulu. Dari Palembang, sebagian sepatu dikirim ke kota Medan, Padang. Dari setiap kota baru dikirim ke setiap pusat pembelanjaan. Metode pengiriman dianggap lebih efektif karena dapat memindahkan sepatu dalam jumlah besar secara bersamaan mendekati lokasi pembeli di Sumatera. Dari Pulau Sumatera, kapasitas truk pun termaksimalkan. Contoh manajemen logistik dalam kehidupan sehari-hari. Manajemen logistik dalam kehidupan sehari-hari mencakup berbagai kegiatan untuk mengoptimalkan pergerakan barang atau jasa mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pengemasan, transportasi, hingga distribusi dan pelacakan. Contohnya adalah saat memesan makanan online, berbelanja online, atau bahkan kita menyiapkan makanan di rumah. Semua melibatkan aspek logistik seperti perencanaan, pengadaan bahan, penyimpanan, dan transportasi. Berikut beberapa contoh konkret bagaimana manajemen logistik diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita yang pertama contohnya adalah dalam pengiriman barang online. Saat kita berbelanja online, sistem logistik memastikan barang yang kita pesan sampai dengan aman dengan tepat waktu, mulai dari pusat distribusi hingga pintu rumah kita. Kemudian memanajemen persediaan di toko retail, yaitu toko retail mengelola persediaan barang dengan cermat agar tidak kehabisan stok atau memiliki terlalu banyak barang yang menumpuk sehingga tidak mengganggu efisiensi toko. Ketiga, distribusi bahan baku dalam proses produksi, yaitu dalam industri manufaktur. Logistik memastikan bahan baku tersedia tepat waktu dan dalam jumlah yang sesuai untuk proses produksi sehingga tidak mengganggu jalannya produksi. Logistik dalam layanan kesehatan. Logistik berperan penting dalam memastikan ketersediaan obat, peralatan medis, kebutuhan medis lainnya di rumah sakit atau fasilitas kesehatan sehingga pasien dapat mendapatkan perawatan yang tepat. Kemudian dalam logistik dalam layanan kesehatan, logistik berperan penting dalam memastikan ketersediaan obat, peralatan medis, kebutuhan medis lainnya di rumah sakit atau fasilitas kesehatan sehingga pasien dapat mendapatkan perawatan yang tepat. Kemudian contoh manajemen logistik yang lainnya yaitu dalam penanganan bencana alam. Saat terjadi bencana alam, logistik berperan penting dalam pengadaan dan distribusi bantuan seperti makanan, air, pakaian, obat-obatan di lokasi yang terkena dampak. Kemudian 6, kehidupan sehari-hari seperti memasak, menyimpan bahan makanan, perencanaan, dan pengadaan bahan baku adalah contoh logistik kecil yang dapat di kehidupan kita sehari-hari, yaitu dalam perjalanan. Merencanakan rute perjalanan, memilih transportasi, dan persiapan barang bawaan adalah contoh logistik dalam perjalanan. Kemudian belanja di pasar, yaitu memilih jenis buah, sayuran, bahan makanan yang sesuai, serta membawa belanjaan pulang adalah logistik yang sangat sederhana. Dengan memahami konsep manajemen logistik, kita dapat mengoptimalkan berbagai kegiatan sehari-hari mulai memastikan barang yang kita pesan sampai dengan tepat waktu hingga mengelola persediaan bahan makanan di rumah dengan efisien. Kemudian kesimpulan dalam manajemen logistik adalah suatu ilmu pengetahuan atau seni serta proses mengenai perencanaan dan penentuan kebutuhan pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemeliharaan, serta penghapusan material atau alat-alat. Logistik modern dapat didefinisikan sebagai proses pengelolaan yang strategis terhadap transfer dan penyimpanan barang,
suku cadang dan barang jadi dari para pemasok di antara fasilitas-fasilitas perusahaan pada para pelanggan. Fungsi dari manajemen logistik adalah merencanakan, menganggarkan, mengadakan, penyimpanan, penyaluran, pengasupan atau dan pengendalian. Baik, demikian hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan kata dalam menyampaikan presentasi kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.